welcome back to my channel. Nama aku Atina Ibanes Octaviola. And as you guess, aku memang film di hari yang berbeda, makanya agak sedikit beda dari lighting maupun hal yang lain. So di video kemarin itu aku bener-bener excited, bener-bener seneng banget karena banyak banget respon positif dari teman-teman. Dan juga thank you for 100 subscribers. Aku nggak nyangka banget secepat itu, walaupun baru 100, tapi itu udah banyak. 100 orang, 100 subscribers, thank you banget. Dan kali ini temanya masih sama, aku bakal tepatin janji aku untuk bagi-bagiin tips gimana caranya dapetin IPK 3,9 ke atas part 2. Tips selanjutnya yang mau aku bagi-bagi ke kalian itu adalah diskusi dengan teman. Nah, diskusi merupakan metode yang paling aku sukai karena nggak jarang hal-hal yang mungkin nggak terfikirkan oleh kita bisa aja terfikirkan di saat diskusi. Misalnya nih, ada pelajaran yang nggak kita pahami 100% atau masih janggal di pikiran kita. Nah, dengan berdiskusi nggak jarang banyak banget pemikiran-pemikiran kreatif maupun efektif itu tiba-tiba datang sendiri saat kita sedang berdiskusi, baik dari diri kita maupun dari teman kita. Nah, tapi metode ini memiliki kekurangan, yaitu di saat kita udah ketemu dengan teman kita, apalagi temannya dekat, banyak banget godaan-godaan yang datang. Misalnya kita lebih ke bercanda daripada bahas topik yang mau kita bahas hari itu, atau kadang-kadang banyak gosip-gosip baru yang datang, jadi akhirnya pikiran kita teralihkan. Dan untuk ini aku bakal jelasin caranya di poin 2 terakhir. Tips selanjutnya yang bakal aku saranin adalah berikan effort yang terbaik di setiap tugas. Nah, semua orang bilang kalau pintar aja tuh nggak cukup, pasti butuh usaha. Begitu juga untuk menaikkan atau mempertahankan IPK tetap di angka 3,9 ke atas. Kita mengetahui bahwa tugas itu juga merupakan salah satu aspek yang diutamakan setelah UTS maupun UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kadang di beberapa mata kuliah bisa aja persentase tugas itu lebih tinggi daripada nilai UTS maupun nilai UAS. Nah, lalu permasalahan selanjutnya adalah jarang ditemukan tugas dalam bentuk pilihan ganda maupun isian singkat. Ya, pasti kalaupun ada tugas itu berbentuk esai, berbentuk praktikum, dan juga berbentuk laporan harian. Hal yang aku lakukan adalah aku selalu memberikan effort lebih untuk setiap tugas yang diberikan, karena apabila aku memberikan sedikit usaha lebih pada setiap tugas yang diberikan, akan ada ciri khas tersendiri dari tugas aku dibanding tugas-tugas teman aku lainnya. Misalnya nih, ada tugas yang bersifat definisi atau ciri-ciri atau fungsi. Nah, itu semua bisa kita dapatkan di internet. Daripada kita menyalin langsung full dari artikel yang kita temukan di internet ataupun copy paste semua hal di internet, lebih baik kita membacanya dulu lalu kemudian menuliskan dengan kalimat kita sendiri. Apalagi nih kalau misalnya kita bisa menambahkan referensi yang sifatnya itu kuat seperti dari jurnal ataupun dari buku. Nah, tentu aja itu bakal lebih meningkatkan nilai tugas kita. So, saran kedua aku adalah berikan usaha yang lebih pada setiap tugas. Nah, kita masuk ke poin kedua terakhir. Sebenarnya poin kedua dan poin terakhir nanti itu adalah poin yang paling penting. Dan poinnya itu adalah know priority atau tahu prioritas. Semua orang itu pasti memiliki prioritas. Aku punya prioritas dan teman-teman yang lagi nonton ini pasti juga punya prioritas. Prioritas itu adalah satu hal yang diutamakan, dan kalau misalnya kita punya banyak prioritas, itu berarti nggak ada satupun prioritas di antara semua hal yang kita bilang adalah prioritas kita. Kalau aku pribadi jujur, aku kadang-kadang suka nunda prioritas karena banyak godaan, banyak juga beberapa hal yang tiba-tiba harus aku lakukan sehingga aku harus merubah prioritas atau kadang menundanya juga. Nah, aku bakal contohin dengan poin pertama di video part 2 ini, yaitu soal diskusi tadi. Sering banget nih diskusi kita berakhir gagal karena kita nggak tahu dengan prioritas kita. Kita lupa dengan prioritas kita. Kalaupun berhasil, bisa-bisa aja nih
diskusi yang awalnya cuma sejam bisa jadi 3-4 jam, itu karena kita teralihkan dari prioritas utama kita. Contoh kedua, misalnya kita ada tugas di laptop. Nah, kita sambungin ke WhatsApp, ke laptop. Niatnya biar kita nggak ketinggalan informasi dari grup kuliah, grup mata kuliah. Waktu kita lagi ngerjain tugas, waktu lagi serius tuh, tiba-tiba ada pesan singkat masuk dari teman kita atau dari obrolan grup yang sifatnya menarik. Nah, karena menarik, kita klik dan gak sadar kita tenggelam dalam percakapan di obrolan grup WhatsApp tersebut atau pesan singkat dari teman kita. Nah, kenapa bisa aku tahu semua itu? Mungkin dari teman-teman nih ada yang ngerasa kok aku bisa tahu ya permasalahan dari teman-teman. Karena aku sendiri juga sering kayak gitu. Aku sering teralihkan, apalagi aku yang orangnya takut ada informasi terlewat, itu sering nyambungkan WhatsApp ke laptop, ujung-ujungnya tugas jadi nggak selesai dan aku malah sibuk dengan personal chat maupun obrolan di grup. Nah, gimana nih cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Gimana caranya supaya prioritas kita nggak teralihkan? Nah, kita bisa singkirkan dulu hal-hal yang mengganggu prioritas kita. Misalnya nih, tadinya yang kita sambungin WhatsApp ke laptop, kita bisa singkirin dulu, kita bisa close tab dulu WhatsApp-nya, atau kita bisa simpan dulu ponsel kita dan kita bisa menyelesaikan prioritas kita dulu, baru kita bisa mengerjakan yang lain. So, mulai sekarang yuk sadarin prioritas kita. Nah, kita sampai pada poin terakhir, dan poin ini juga menurut aku poin yang paling crucial. Dan kalau misalnya nih kita udah ngerjain poin dari 1 sampai 7, dari part 1 sampai part 2, tapi kita nggak ngubah poin ini, ya ujung-ujungnya pasti bakal nggak berhasil. Nah, poinnya adalah ubah mindset. Menurut aku mindset ini atau pola pikir merupakan poin yang paling penting karena semua hal itu berasal dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya mindset kita aja udah menghambat kita untuk mencapai hal yang ingin kita dapatkan, ya ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan itu pasti nggak akan pernah kita dapatkan. Misalnya nih, aku sering banget baca ataupun denger mindset seperti anak negeri aja udah bersyukur dapat B, kalau anak swasta mah gampang. Atau aduh, anak teknik aja udah dapat B, udah alhamdulillah banget. Anak MIPA aja dapat B, udah gini banget. Anak kedokteran, anak ini, anak itu. Nah, menurut aku itu semua adalah mindset. Mau sampai kapan sih kita rebut-rebutan, saut-sautan kesulitan kita dibandingin orang lain? Nah, itu mau sampai kapan? Karena menurut aku semua jurusan itu sulit, nggak ada jurusan yang mudah. Kalau misalnya mudah ngapain jadikan jurusan kan? Semua orang itu baik yang kuliah di swasta maupun kuliah di negeri itu masing-masing punya kesulitannya masing-masing. Lagian nggak guna juga kan kita untuk unjuk gigi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita banggakan. Kayak 2 contoh mindset yang buat kita menghambat sebelumnya. So, mulai sekarang, yuk kita sama-sama ubah mindset. Kita berusaha semaksimal kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita kuliah, dan kita saling menghargai satu sama lain. So, sekian dulu part 2-nya. Buat teman-teman nih yang belum nonton part 1 aku, ntar bakal aku kasih linknya di description box, atau bakal aku letakin juga di sini. Jangan lupa like video ini, follow aku di Instagram @ina_ibanez. Subscribe juga ke channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten di channel ini. Komen, kritik, dan saran yang membangun. Dan sampai ketemu di hari Minggu selanjutnya. Bye-bye! Abaikan aja kalau misalnya ada suara, soalnya lagi ada yang ngebor dinding di depan. So, kita masuk. So, kita masuk ke tips selanjutnya. Yaitu berikan. Ya udah biarin aja. Tips keberapa sih nih?